Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Firda Hilmi Aliyah pada MK Introduction to TESOL Methodology dalam pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini saya akan memberikan materi yaitu tentang role of metacognition and critical thinking in second language teaching and learning. Jadi materi ini tuh membahas bagaimana metakognisi ini dan berpikir kritis itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa kedua, khususnya pada bahasa Inggris. Nah, jadi metakognitif itu berarti peserta didik sadar dengan cara mereka belajar. Contohnya, tahu kapan harus membaca ulang, mendebak makna kata, atau mengecek pemahaman sendiri. Jadi dengan metakognitif, peserta didik jadi lebih efektif dan tidak hanya menunggu penjelasan dari guru. Nah, materi ini juga menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis itu bisa dikembangkan melalui high order thinking skill yang ada dalam taksonomi Bloom. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal atau memahami materi, tetapi perlu dilatih untuk menganalisis, menilai, dan menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi kita sebagai guru, peran guru itu sangat penting dalam membimbing dan memberi contoh agar supaya peserta didik atau siswa kita terbiasa berpikir dan belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Nah, dalam materi itu saya akan memberikan 3 poin penting menurut saya. Jadi yang poin penting nomor pertama itu adalah metakognisi itu atau metacognition membuat peserta didik itu sadar dengan cara belajarnya sendiri. Kenapa sih? Karena menurut saya metakognisi itu penting karena peserta didik itu tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan saat belajar. Misalnya ketika tidak paham bacaan, mereka bisa berhenti terlebih dahulu terus mendebak arti kata atau membaca ulang. Nah, dengan begitu, peserta didik tidak hanya menerima materi, tetapi ikut mengontrol proses pembelajaran sendiri. Yang kedua itu, berpikir kritis muncul ketika peserta didik dilatih berpikir tingkat tinggi. Maksudnya, ketika saya melihat bahwa berpikir kritis itu tidak bisa muncul secara instan. Jadi peserta didik tuh perlu dilatih melalui tugas yang menuntut analisis, evaluasi, dan kreativitas. Contohnya ketika ada suatu pengalaman bukan hanya untuk diminta menceritakan pengalamannya, tetapi diminta memberi pendapat menurut siswa tersebut atau menilai suatu masalah dan memberikan atau menawarkan solusinya bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, jadi hal ini tuh bisa membantu peserta didik itu menggunakan bahasa Inggris secara lebih bermakna. Nah, yang terakhir, kita sebagai guru atau sebagai calon guru adalah sebagai pembimbing, bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kita sebagai calon guru bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi menunjukkan cara berpikir siswa dengan memberi contoh seperti think, aloud, dan refleksi. Guru membantu peserta didik memahami bagaimana cara belajar yang baik. Ini membuat peserta didik lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan di luar kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan resume materi pada pertemuan ke-13 ini tentang metacognition. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.